kembali di debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Pada sesi kali ini Bapak Ibu sekalian pemirsa di rumah, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis yang akan saya bacakan dengan subtema memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Sebagai informasi bahwa urutan pasangan calon yang menjawab sudah diundi sebelumnya pada saat technical meeting dengan KPU dan juga para perwakilan pasangan calon. Saya kembali akan memilih secara acak satu pertanyaan yang sudah disusun oleh tim perumus dan juga panelis. Kita coba akan lihat untuk subtema ketiga, amplop C untuk urutan nomor 1, Bapak Ibu sekalian, nomor 1 sudah dilihat nomor 1. Kita coba akan ambil untuk subtema ketiga untuk nomor 1. Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan dilihat ini masih tersegel amplopnya, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Saya coba akan buka dan tentu saya juga akan ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali dan kemudian masing-masing pasangan calon hanya akan memiliki 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Saya bacakan. Dalam masyarakat yang demokratis, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting bagi jalannya pemerintahan yang baik dan juga terwujudnya harmoni sosial di tengah keberagaman latar belakang sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat yang jika tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi menimbulkan disharmonisasi dan hambatan bagi upaya pembangunan daerah di Kota Sorong. Pertanyaannya adalah, jika terpilih, bagaimana strategi pasangan calon dalam melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam menjaga harmoni sosial dengan kondisi keberagaman di Kota Sorong? Langsung saja dimulai untuk menjawab pertanyaan dari panelis untuk pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Yang pertama adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah toleransi terhadap agama, etnis, ras. Kita menghindari dari ancaman isu-isu sara, bahasa atau golongan yang selalu terus merongrong bangsa dan negara. Yang berikut adalah kita harus memperkokoh kesatuan dan persatuan kita di Kota Sorong. Untuk masyarakat harus aman. Dan kita pastikan masyarakat harus tenang. Dan kita pastikan masyarakat harus bekerja dengan ketenangan. Dan yang berikut adalah kita harus menjaga keutuhan, yaitu keutuhan bangsa, keutuhan negara di Kota Sorong. Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita harus rawat sama, jaga sama, saling menjaga, saling komunikasi, saling menjaga keharmonisan baik terhadap masyarakat Kota Sorong. Pembangunan itu jalan, pembangunan itu dilaksanakan tanpa kalau keharmonisan. Waktu habis, mohon maaf, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda sama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, kita tahu bersama bahwa Sorong atau Kota Sorong merupakan Indonesia mini yang dimana keanekaragaman, ya, suku dan budaya semua ada di sana, dan tentu Papua membuka ruang untuk semua di sana. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjaga keanekaragaman itu dengan baik? Karena tentu filosofi dasar kita adalah soal Undang-Undang Dasar 45, ya, Bhinneka Tunggal Ika dan juga soal NKRI dan tadi. Artinya bahwa kita akan memperkuat semua stakeholder atau para pemangku kepentingan seperti pemangku tua-tua suku, kepala suku, lintas suku, untuk bagaimana kita bisa bersinergi untuk menjaga keamanan bersama dan menghindari kampanye-kampanye yang sifatnya
lebih mendominan kepada suku-suku tertentu. Bagaimana kita jaga kebinekaan itu secara baik. Dan tentu ketika kami terpilih, yang paling utama adalah bagaimana kami mensosialisasikan dan memperkuat 4 pilar kebangsaan itu. Yang mana tadi disebutkan adalah soal Pancasila, Undang-Undang 45 dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah menjadi fokus kita untuk bagaimana menjaga keragaman yang hari ini ada di Kota Sorong supaya tidak mudah dipecah belah oleh kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Sudah cukup? Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Indonesia adalah berdaulat. Kedaulatan yang sangat tinggi ada di tangan rakyat. Rakyat harus melindungi negara ini, daerah ini. Bahwa rakyat memiliki kompetensi untuk mempertahankan sebagai cadangan nasional. Untuk membantu para TNI dan Polri. Dalam rangka menstabilkan situasinya. Kondisi-kondisi keamanan. Olehnya itu, tantangan dan hambatan ada 2. Eksternal dan internal. Eksternal itu adalah gangguan dari luar, di mana negara-negara yang berkepentingan dengan Indonesia, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu besar, sehingga mereka akan ekspansi masuk, baik secara politis maupun secara teritori. Kedua, yang paling berbahaya adalah tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam ini banyak persoalan-persoalan muncul. Olehnya itu, harmonisasi daripada tokoh agama, tokoh kultur, maupun tokoh-tokoh tokoh-tokoh sentral yang amat berpengaruh bisa mengharmonisasi daripada kesatuan dan persatuan. Agar kita ini tidak dimasuki oleh isu-isu ideologi yang menyesatkan bangsa ini. Bangsa ini beragam-ragam, tetap suku, agama, dan ras. Olehnya itu tantangan ini. Mohon maaf waktu habis Bapak. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktunya sama, 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sampai saat ini kita di Kota Sorong itu masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan disintegrasi, ya. Di saat ini kita membutuhkan kebijakan-kebijakan dari pimpinan daerah. Pimpinan daerah misalnya kepala daerah, wali kota, katakanlah. Kita sekarang harus paling tidak kita membuat kurikulum untuk menambah jam belajar untuk anak-anak kita dari SD, SMP, SMA. Karena saya melihat hari-hari terakhir ini, wawasan kebangsaan itu hilang karena masalah kita dari menyiapkan SDM ini kita belum banyak seperti zaman waktu Orde Baru, ya. Jadi kita perkuat dari sekolah. Jadi jam belajar di sekolah kita harus banyak memberikan waktu belajar buat anak-anak ini supaya bisa mereka memahami tentang wawasan kebangsaan, ya, ideologi kebangsaan. Itu sehingga bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Dan yang berikut antara para kepala suku baik Nusantara maupun yang ada di Papua perlu ada kerjasama yang baik. Mohon maaf cukup waktu habis, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian, sekaligus kita ingin mendengar para pendukung memberikan yel-yel terbaik yang masing-masing. Silahkan.
juga semakin menarik saja karena juga di segmen berikutnya akan berjalan lebih menarik lagi. Karena di segmen berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan para pasangan calon akan saling berargumentasi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Sudah cukup waktunya. Karena di segmen berikutnya kita akan jelaskan, berikan kesempatan yang lebih menarik lagi kepada para pasangan calon untuk saling bertanya, saling menanggapi dan juga saling berargumentasi. Kita jeda sesaat, debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024 akan kembali untuk Anda.